Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS maksud kami untuk menyamarkan identitas. Satu unit truk jenis PS terbakar di Jalan Lintas Timur kilometer 38 di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, Rabu dini hari. Api membumbung tinggi dan mengeluarkan asap hitam pekat. Api dilaporkan muncul dari salah satu bagian kendaraan dan kemudian membesar. Truk dari arah kota Jambi menuju Kuala Tungkal diduga sedang beraktivitas melakukan pengangkutan minyak ilegal. 2 unit armada diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kebakaran satu unit truk di Jalan Lintas Timur, kilometer 38 Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi penting lain terkait Perang Timur Tengah, diantaranya Perang Iran-Amerika berlanjut. 25 juta warga Iran siap ikut program bela tanah air. Saya Gede Satria, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih tidak bertindak sebagai entitas independen dan telah berubah jadi cabang pelapor untuk Israel. Lebih dari 1,5 bulan konflik AS Israel dan Iran belum juga reda. Di tengah gencatan senjata, perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance melapor kepadanya terkait informasi terperinci negosiasi dengan Iran seperti yang dilakukannya setiap hari. Hal ini memicu kemarahan berbagai pihak termasuk Iran. Dilansir dari media Iran Press TV, Wakil Presiden Iran Muhammad Reza Arif menyebut Gedung Putih AS tidak bertindak sebagai entitas independen dalam kebijakan luar negerinya. Arif mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat pemerintah memberikan briefing harian kepada kepala negara lain. Dalam unggahannya, Arif juga menyindir apakah rakyat Amerika menyadari bahwa Gedung Putih telah berubah menjadi cabang pelapor untuk Israel. Diketahui perundingan antara AS dan Iran di Islamabad gagal pada Sabtu lalu. Rencananya perundingan akan dilanjutkan kembali pada akhir pekan ini. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，
并进一步冲击海峡通行安全，这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan China dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan Rusia dan Tiongkok siap untuk mendukung upaya meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan mendorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Чтобы эти переговоры продолжились и чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии с международными. Di tengah gencatan senjata, Amerika Serikat dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap bela tanah air. Mereka secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Jan Fada for Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran, Tasnim News Agency, menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Jan Fada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Pemirsa, sidang parlemen berubah riuh saat anggota parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Anggota parlemen Polandia, Konrad Berkowitz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowitz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowitz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan.